Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kolaborasi. Saya Rosida Fitri SPD, guru SMA Negeri 1 Teluk Mengkudu. Saya akan berbagi praktik baik tentang inovasi pembelajaran saya dalam pembelajaran sejarah yang berjudul Medsosku, Catatan Pembelajaran Sejarahku. Semoga bermanfaat. Pembelajaran mendalam adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pada pemahaman utuh dan bukan sekedar hafalan. Dengan menciptakan suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Sejarah sebagai salah satu mata pelajaran dalam pembelajaran deep learning juga menerapkan 3 elemen utama pembelajaran tersebut. Selanjutnya, nasionalisme sebagai tujuan utama dalam pembelajaran sejarah diharapkan dapat tercapai setelah menerapkan elemen utama dalam pembelajaran deep learning. Digitalisasi saat ini adalah merupakan salah satu unsur penunjang keberhasilan pembelajaran. Namun demikian, kemajuan teknologi yang harusnya mampu menjadi pendukung dalam kemajuan pembelajaran justru bisa menghambat proses pembelajaran. Hal ini disebabkan karena murid memanfaatkan teknologi tidak pada tempatnya. Misalnya, seringkali ketika pembelajaran sedang berlangsung, murid menggunakan handphonenya. Tentu saja ini membuat fokus murid untuk pembelajaran menjadi terganggu. Sebagai guru dalam mata pelajaran sejarah yang saya ampuh, saya merasa perlu menyikapi hal tersebut agar tidak mengganggu jalannya pembelajaran dan memastikan tujuan pembelajaran sejarah bisa tercapai. Handphone murid sebenarnya adalah aset yang bisa dijadikan modal dalam pembelajaran. Karena di era milenial sekarang, banyak murid yang sudah memiliki handphone dan mampu menggunakannya dengan baik. Meskipun selama ini mereka hanya menggunakan untuk hobinya saja. Karakteristik dan aktivitas umum dari plafon komunitas ini adalah menyediakan ruang bagi guru dan murid untuk berbagi pengetahuan, diskusi terbuka, mengunggah materi pembelajaran digital seperti video, presentasi, atau catatan dan tugas yang terkait dengan mata pelajaran sejarah. Membangun jaringan yang memungkinkan anggotanya untuk terhubung dengan individu lain yang memiliki ketertarikan serupa di bidang sejarah. Saya berinisiatif untuk menjadikan hal ini sebagai tantangan dalam pembelajaran mendalam. Saya ingin mengajak murid menggunakan handphone yang dimilikinya agar pembelajaran lebih bermakna, penuh kesadaran, dan menyenangkan. Saya mengajak murid untuk menggunakan sosmednya sebagai catatan dalam menuliskan pembelajaran sejarahnya dan mendokumentasikannya agar bermanfaat untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Program ini saya beri nama Sosmedku, Catatan Pembelajaran Sejarahku. Grup Facebook yang saya beri nama Kelas Digital Sejarah adalah sebuah komunitas daring di plafon media sosial Facebook yang didedikasikan untuk pembelajaran dan diskusi seputar sejarah. Tujuannya adalah untuk menghubungkan orang-orang dengan minat yang sama. Secara singkat, ini adalah ruang belajar informal atau pelengkap pembelajaran formal yang memanfaatkan fitur interaktif dari Facebook Group untuk memfasilitasi pendidikan sejarah secara digital. Saya membagi pelaksanaan menjadi 2 tahapan. Tahap pertama, pembelajaran di kelas. Saya membuat kelompok belajar di kelas dan kelompok belajar sejarah digital di Facebook. Murid mengeksplor materi ajar sejarah baik di kelas maupun secara literasi digital di Facebook. Terakhir, siswa membuat laporan hasil pembelajarannya. Selanjutnya, di tahap yang kedua, saya mengajak murid untuk membuat hasil pembelajaran secara digital, baik itu Canva, misalnya pemvideo pembelajaran, dan lain-lain. Selanjutnya, siswa mengupload hasil pembelajarannya di sosial medianya. Dan terakhir, murid mengupload hasil pembelajarannya di grup FB kelas sejarah digital.
Pembelajaran sejarah secara digital dengan memanfaatkan kelompok belajar di Facebook memberikan dampak yang signifikan terhadap murid. Beberapa murid yang di awal memang mulai sangat tergantung kepada handphonenya, akhirnya bisa memanfaatkannya untuk pembelajaran yang positif. Murid juga dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya tentang dunia digital. Beberapa murid mulai belajar memanfaatkan Canva dan AI untuk membuat peta konsep tentang materi ajar sejarah. Selanjutnya, murid mulai mampu memanfaatkan media sosialnya untuk mempublikasikan hasil pembelajarannya, baik secara pribadi maupun secara berkelompok. Demikianlah laporan berbagi praktik baik saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kolaborasi.